Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Bang Pian. Wah, kisah dari Mas Untung Prasetyo ya, kisah yang selalu menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin suka baca ya, ini ada referensi buku yang bagus banget nih. Jadi ini kita ada buku pemberian dari Bristory. Halo Bristory, terima kasih banyak ya atas kiriman bukunya. Dan buat teman-teman yang suka baca nih, keren banget nih buku nih. Rumah Hantu di Perkebunan Karet karya Bristory. Dan pasti teman-teman yang kalau hororis ya pasti udah tahu dong, ini legend banget nih Rumah Hantu di Perkebunan Karet atau biasa disingkat RHDPK. Bukunya bisa teman-teman dapatkan di Shopee ya. Nanti linknya juga ada di sini, bisa diklik dan asli keren-keren banget nih. Dan mungkin juga buat teman-teman yang suka mendengarkan kisahnya, bisa mendengarkan kisahnya di Ilo Entry, di sana lengkap tuh sampai habis. Tapi tinggal prequelnya aja ya. Asli ini bukunya keren banget. Sekali lagi terima kasih Bang Bri atas kiriman bukunya, dan buat teman-teman wajib punya nih, keren pakai banget ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on. Dahsyatnya guna-guna tanah kuburan. Kisah Bang Pian. Pagi itu, Bang Pian baru saja sampai di rumah setelah semalaman bekerja. Rasa lelah dan kantuk yang menyelimuti dirinya membuat kasur terlihat seperti tempat paling nyaman di dunia. Namun, niatnya untuk beristirahat harus tertunda ketika suara pintu rumahnya diketuk dengan tergesa-gesa. Bang Pian yang terpaksa membukakan pintu karena istri dan anaknya sedang berada di rumah orang tuanya dibuat terkejut ketika membuka pintu dan melihat Opik berdiri di depannya dengan wajah yang buruk. Mata Opik sembab dan tubuhnya terlihat lebih kurus daripada terakhir kali mereka bertemu. Melihat kondisi adiknya itu, Bang Pian tahu ada sesuatu yang serius yang sedang terjadi. Lah, ngapa lu Pik? Pagi-pagi muka udah ditekuk aja kayak kena bau kering, tanya Bang Pian dengan suara berat mencoba menahan kantuknya. Opik yang terlihat kebingungan pun tidak langsung menjawab pertanyaan dari Bang Pian. Ia hanya menunduk, menggenggam erat topi yang baru saja dilepas dari kepalanya. Nafasnya terdengar berat, seolah-olah ia sedang mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Iya Bang, balas Opik dengan suara yang terdengar pelan. Lah, ditanya ngapa malah jawabnya iya, kayak orang dongok lu ah, ujar Bang Pian dengan nada kesal, dan rasa kantuknya perlahan pun hilang. Lu belum ngopi kali lu, makanya kelihatan kayak orang blow on. Duduk dah, gue bikinin kopi dulu biar pinteran dikit lu, imbu Bang Pian yang berlalu pergi meninggalkan Opik. Beberapa saat kemudian, Bang Pian pun datang membawakan 2 cangkir kopi hitam yang masih mengepulkan asap. Tidak hanya itu, dia juga membawa 2 buah kaleng berisi makanan ringan untuk dinikmati bersama Opik di pagi itu. Lo ngopi dulu dah, biar suasana hati lu tenang, terus pikiran lu encer, ucap Bang Pian sambil tersenyum. Iya, bagaimana? Emak sama Baba sehat kan? Gua sampai belum sempet mau ke sono, soalnya temen gue lagi pada ngambil cuti. Jadi gua kudu nge-backup deh teman-teman gua, imbu Bang Pian sambil menyeruput kopi hitam buatannya. Alhamdulillah Bang, emak sama Baba sehat. Cuma saya aja ini yang lagi ada masalah, balas Opik sambil membakar sebatang rokok putih kesukaannya. Ya namanya orang hidup pasti ada aja masalahnya. Emangnya lu lagi ada masalah apa sih Bontot? Balas Bang Pian dengan wajah yang mulai terlihat serius. Begini Bang, udah seminggu ini nih kagak ada yang ke bengkel sama sekali. Mulanya sih dari minggu kemarinan udah kelihatan mulai sepi tuh, ujar Opik yang mulai menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapinya kala itu. Ya timbang sepi mah gampang, lu tanggap aja tuh organ tunggal, ntar rame deh bengkel lu. Balas Bang Pian sambil tertawa. Tuh kan, abang mah kalau orang serius dia malah bercanda, malas banget jadinya mau cerita lagi. Balas Opik sambil menghela nafas panjangnya.
Ya elah, hidup mah jangan serius-serius banget. Dibawa rileks aja, dijalanin, dinikmatin, disyukurin. Tuh, kuncinya udah gue buka. Ujar Bang Pian sambil menganggukkan kepalanya. Kunci apaan? Kunci begitu. Masalah saya mah perlu kunci yang lain, Bang. Kalau itu mah abang sama aja kayak orang lagi tausiah. Balas Opik dengan wajah yang semakin kesal. Hah? Lu dong nggak bener dah. Lah emang hidup kudu dijalanin, dinikmatin sama disyukurin. Biar hidup kagak jadi beban. Hah? Kalau kita ngerasa kagak ada beban, pikiran kita bisa maju, bisa berpikir jernih. Apalagi kalau lagi ada masalah, kita bisa kelarin dengan gampang. You know, ujar Bang Pian menasehati. Iya dah iya. Penjual saya mau minta tolong lagi nih bang. Tolong liatin bengkel saya dah. Soalnya kalau biasanya bengkel sepi bener. Ya bang, tolongin saya ngapa bang? Pinta Opik dengan wajah yang terlihat membelas. Kalau hari ini gua kagak bisa. Soalnya bentar lagi jadwal gua tidur. Palingan ntar sore deh gua kesono. Lagian ngapa lu kagak ke rumahnya Ardi aja sih? Ah, dia kan ceres banget sama lu. Masa iya kudu gua lagi yang turun tangan. Balas Bang Pian sambil kembali menyeruput kopi hitamnya. Ini saya habis di rumahnya Ardi bang. Dia lagi pergi ke Bandung. Ada yang minta tolong juga sama dia. Balas Opik menjelaskan. Yaudah dah. Kalau begitu ntar jam 3 sore lu kemari lagi deh ya. Gua mau molor dulu, ini mata gua udah kip-kip banget. Mantuk amat. Sekarang mending lu balik dah ke bengkel. Lu nanggap kayak topeng monyet biar orang pada ngumpul di bengkel lu. Balas Bang Pian yang membuat Opik terlihat kesal di pagi itu. Ya abang aja nanti langsung ke bengkel. Masa iya saya kudu nyamper lagi kemari? Kan abang ada motor. Ucap Opik yang membuat Bang Pian tersenyum. Lah iya ya. Tuh kan gue jadi ketularan dong udah. Yaudah, ntar jam 3-an gue jalan ke bengkel lo. Sekarang lu balik dulu dah. Gue udah ditungguin tuh sama bantal guling sama kasur gue tuh. Balas Bang Pian yang membuat Opik langsung menghabiskan kopi hitam yang sudah disuguhkan oleh Bang Pian. Beneran tapi bang ya? Jangan sampai kagak datang bang. Balas Opik sambil mengulurkan tangannya ke arah Bang Pian dan menyalaminya serta menciumnya. Insya Allah gue datang. Balas Bang Pian dengan mantap. Opik yang terlihat puas dengan jawaban dari Bang Pian melangkah lebih ringan. Meski raut wajahnya masih menyiratkan kegelisahan yang belum hilang sepenuhnya. Sementara itu Bang Pian menghabiskan sisa kopinya dengan santai. Setelah Opik pergi, ia menarik nafas panjang, mencoba meredakan kelelahan yang masih terasa. Namun di dalam hatinya ia tahu bahwa masalah yang dihadapi adiknya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sekitar pukul 2:30 sore, Bang Pian memacu motor tuanya menuju bengkel Opik. Jalanan terlihat lengang di sore itu, membuat perjalanan terasa lebih cepat dari biasanya. Angin yang berembus menerpa wajah, membawa aroma debu bercampur dengan sisa hujan tadi pagi. Pikirannya terus terfokus pada masalah yang sedang dihadapi Opik, meskipun ia berusaha menyembunyikan kegelisahan dengan ekspresi santainya. Setibanya di bengkel, suasana tampak sepi. Hanya ada satu motor yang terparkir di luar, menandakan bahwa hanya Opik yang ada di sana. Bang Pian memarkirkan motornya di depan bengkel dan melangkah masuk. Ia mendapati Opik sedang merebahkan tubuhnya di bangku kayu panjang. Raut wajah Opik tampak penuh beban dan ini langsung menyita perhatian Bang Pian. Assalamualaikum, ujar Bang Pian sambil mengedarkan pandangannya ke dalam bengkel milik adiknya itu. Waalaikumsalam, masuk bang, jawab Opik dengan nada rendah. Widih, enak bener lu Pik, kerjaan lu cuma rebahan doang. Ucap Bang Pian yang masih melihat-lihat ke sekeliling bengkel sambil merogoh saku jaketnya dan mengambil kotak kuning berisi rokok kesukaannya. Enak rebahannya, tapi kagak dapet duit ini bang. Mana udah mau bayar sewa bengkel lagi. Pusing bah. Balas Opik yang terlihat sedang menuangkan kopi ke dalam gelas yang ada di mejanya. Bang Pian pun kembali terdiam sambil melihat sekeliling bengkel itu. Meskipun bengkel milik Opik itu terlihat biasa saja, namun Bang Pian mulai merasa ada energi yang berbeda walau masih terasa samar. Bang Pian yang terus mengedarkan pandangannya mencoba menyelaraskan dirinya dengan suasana di tempat itu, mengamati dengan lebih seksama dan mencari sesuatu yang mencurigakan. Seperti yang pernah ditemukannya bersama Ardi beberapa waktu yang lalu. Namun semua terlihat biasa saja, tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Tapi ia yakin jika ada sesuatu yang tak kasat mata yang mengganggu tempat usaha milik Opik. Kopi dulu bang,
Mumpung masih panas ini, ujar Opik menawarkan kopi buatannya, Bang Pian, yang sudah menemukan adanya tanda-tanda keanehan di bengkel milik adiknya tersebut hanya mengangguk dan tanpa basa-basi Bang Pian mulai berkeliling bengkel memeriksa setiap sudut dengan cermat. Rak-rak yang dipenuhi suku cadang, alat-alat yang berserakan, hingga tumpukan ban bekas di belakang. Namun tidak ada yang mencurigakan pada pandangan pertama, tapi instingnya berkata bahwa ada sesuatu yang luput dari mata biasa. Di tengah pencariannya, Bang Pian kembali merasakan adanya energi gelap yang semakin kuat di bagian samping bengkel. Tempat itu adalah area kecil yang sering digunakan Opik untuk menyimpan barang-barang yang jarang digunakan, namun kini terlihat bersih dan kosong. Tidak ada tumpukan alat, barang bekas, atau benda mencurigakan lainnya. Namun hawa dingin yang menusuk dan tekanan aneh di sekitarnya membuat Bang Pian yakin bahwa sesuatu sedang disembunyikan dengan baik. Bang Pian memejamkan mata sejenak, mencoba merasakan lebih dalam energi yang ada di sana. Ia menarik nafas panjang, lalu mengembuskannya perlahan dalam keheningan itu. Ia mulai melafalkan doa-doa pelindung untuk menenangkan pikirannya dan membuka dirinya pada petunjuk yang mungkin tersembunyi. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya dan mendapati pandangannya tertuju pada lantai tanah di bagian samping bengkel. Lantai tersebut terlihat rata, walau masih berupa tanah merah, akan tetapi ada sedikit perbedaan pada warna tanahnya. Ada bagian yang tampak sedikit lebih gelap dan basah dibandingkan area lainnya, meskipun tidak ada tanda-tanda air atau kelembapan yang jelas. Bang Pian berjongkok, menyentuh tanah itu dengan ujung jarinya, merasakan hawa dingin yang lebih dalam. Ia yakin bahwa sesuatu di sana ada. Bang Pian yang pada awalnya hanya menduga jika ada sesuatu yang terkubur di tanah itu, mulai merasakan bahwa situasinya jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Ketika ia membuka mata batinnya, pandangannya langsung dipenuhi oleh sosok-sosok makhluk gaib. Mereka tidak berbentuk manusia sepenuhnya, melainkan berupa sosok-sosok dengan berbagai rupa yang menyeramkan. Ada yang bertaring, bermata merah menyala, dan ada pula pocong, genderuwo, dan kuntilanak, serta berbentuk seperti kabut hitam yang terus bergerak. Jumlah mereka sangat banyak, mengelilingi area samping bengkel seperti sedang menjaga sesuatu. Beberapa dari mereka tampak berbisik satu sama lain, sementara yang lain hanya diam memandang Bang Pian dengan tatapan tajam penuh kebencian. Aura gelap yang mereka pancarkan begitu kuat hingga membuat udara di sekitaran terasa semakin berat, seolah-olah Bang Pian sedang berada di dalam ruang yang hampir kehabisan oksigen. Bang Pian menghela nafas panjang, mencoba mengendalikan rasa gugup yang mulai muncul. Ia segera melafalkan doa perlindungan, memperkuat perisai spiritualnya agar tidak terpengaruh oleh energi negatif yang mengelilinginya. Setelah beberapa saat, ia mulai merasakan keberanian yang lebih besar mengalir dalam dirinya. Sambil tetap waspada, Bang Pian memperhatikan para makhluk tersebut dengan lebih teliti. Ia menyadari bahwa mereka tidak bergerak maju, melainkan tetap menjaga jarak. Hal ini memberinya petunjuk bahwa mereka mungkin terikat pada suatu benda atau tempat di area itu. Bang Pian mulai mencari titik pusat energi gelap yang terasa paling kuat, berharap menemukan akar dari masalah ini. Perlahan ia berjalan mendekati bagian tanah yang sebelumnya dicurigai. Namun kali ini ia tidak menggali. Bang Pian hanya berdiri di sana, merasakan aliran energi di sekitaran. Dari sudut matanya, dia melihat salah satu makhluk gaib yang tampak lebih besar dan lebih kokoh daripada yang lainnya. Berdiri tegak di tengah kerumunan, makhluk itu tampak berbeda. Auranya lebih pekat dan matanya memancarkan sinar merah yang jauh lebih terang. Jadi ini nih pimpinannya, gumam Bang Pian dalam hati sambil terus melafalkan doa-doa pelindung. Makhluk besar itu tampaknya menyadari perhatian Bang Pian. Ia mengeluarkan suara geraman rendah yang menggema di udara, membuat makhluk-makhluk lain di sekitaran menjadi semakin gelisah. Meski begitu, Bang Pian tetap berdiri tegak, tidak ingin menunjukkan rasa takut.
Namun, ketika Bang Pian hendak berkomunikasi dengan sosok makhluk gaib yang dianggapnya sebagai pemimpin dari gerombolan makhluk-makhluk gaib tersebut, dia dikejutkan oleh seseorang yang menepuk pundaknya dari arah belakang hingga Bang Pian akhirnya tersadar. "Eh, ngapain lu bengong di sini? Sambet aja lu baru tau rasa lu," ujar Baba Ali yang sontak membuat Bang Pian terkejut dan tersadar serta membuat para makhluk gaib yang muncul di hadapannya menghilang. Astagfirullahaladzim, Bapak bener-bener ngagetin orang aja sih. Kalau saya jantungan bagaimana coba? Balas Bang Pian dengan nada kesal. Lah, yang ngomel. Pian, lu udah setengah jam lebih jongkok di situ diem aja. Lah gua mau Opik takut kalau lu ngapa-ngapa. Makanya gua bangunin. Lagian bisa-bisanya lu tidur di pojokan sambil jongkok kayak orang mabok, ucap Baba Ali menjelaskan. Ini Mbak, siapa yang tidur? Lah ini kan saya lagi ngebersihin tempat ini nih Mbak, balas Bang Pian kesal menjelaskan. Iya Bang, tadi abang lama banget diem di situ. Dari mulain Baba datang sampai sekarang ya setengah jam lebih Bang, sahut Opik menimpali. Ya, maaf dah kalau gue bikin khawatir, soalnya berat ini Pik, balas Bang Pian sambil menghela nafas panjang. Sekarang mending lu tutup dulu deh bengkel lu, kita pulang aja dulu. Ntar sampai rumah gue jelasin ya, imbu Bang Pian lagi. Sekitar pukul 4:30 sore di teras rumah Baba Ali, suasana tegang melingkupi obrolan serius antara Bang Pian, Opik dan Baba Ali. Dengan raut wajah penuh keyakinan, Bang Pian menjelaskan apa yang telah ia alami dan ia temukan di samping bengkel Opik. Dia menceritakan tentang keberadaan sosok-sosok gaib yang jumlahnya sangat banyak serta sosok besar yang tampak memimpin mereka. Walaupun belum mengetahui dengan pasti tujuan dari makhluk-makhluk gaib tersebut, namun Bang Pian menekankan bahwa kemunculan mereka bukanlah sebuah kebetulan semata. Menurut Bang Pian, ada seseorang yang secara sengaja mengirimkan energi negatif itu untuk mengganggu Opik dan operasional bengkelnya. Dia menduga bahwa niat jahat ini berasal dari rasa iri, dendam, atau bahkan persaingan bisnis. Opik mendengarkan dengan seksama, tetapi wajahnya terlihat semakin buruk. Saya juga kagak ngerti Bang, bengkel saya kan cuma bengkel kecil, bukan bengkel gede yang ngerebut banyak pelanggan. Kok ada aja sampai segitunya orang, keluh Opik sambil sesekali mengusap wajahnya. Makanya Pik, abang lu kan udah bilang dari dulu-dulu, hati-hati sama orang-orang di sekitaran lu. Kadang mukanya bisa senyum, tapi hatinya penuh iri. Kadang ngomongnya manis, tapi di belakangnya pahit kayak Antawali. Nah kalau udah begitu kan jelas kalau ada orang yang gak suka sama keberhasilan lu. Ya walaupun cuma sekedar bengkel kecil, ucap Baba Ali sambil menghela nafas panjang. Ya kira-kira begitu dah. Tapi kita juga kagak boleh asal nuduh juga. Ini kudu ditanganin sama cara yang bener. Yang jelas kita kudu ngebersihin energi negatif di sana. Terus cari tahu siapa pelakunya. Kalau kagak si Opik bakal terus kena gangguan, balas Bang Pian menjelaskan. Mereka bertiga sepakat bahwa langkah pertama adalah memastikan keamanan spiritual di bengkel Opik. Bang Pian memutuskan untuk meminta bantuan Ardi untuk membersihkan energi negatif serta makhluk-makhluk gaib yang ada di bengkel Opik. Setelah mencapai kesepakatan, Bang Pian segera menghubungi Ardi melalui telepon. Ia menceritakan secara rinci tentang apa yang terjadi di bengkel Opik dan temuan-temuan yang mencurigakan. Ardi yang memiliki pengalaman lebih mendalam dalam menangani energi negatif dan makhluk gaib langsung menyetujui untuk membantu. Ardi meminta waktu beberapa hari karena saat itu dia sedang berada di Bandung. Namun ia juga menekankan agar Opik tetap menjaga kebersihan bengkelnya dan menghindari memindahkan atau mengutak-atik benda-benda di sekitaran lokasi sebelum ia datang. Setelah berbicara dengan Ardi melalui telepon, Bang Pian menyampaikan pesan penting kepada Opik bahwa ia harus menjaga kondisi bengkel tetap seperti sekarang hingga Ardi bisa kembali dan melakukan pembersihan. Bang Pian memperingatkan agar tidak ada satupun benda-benda yang dipindahkan atau diutak-atik. Di hari-hari berikutnya, suasana bengkel terasa semakin menegangkan. Opik berusaha tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa, meski perasaan gelisah sering menghantui. Baba Ali yang kerap mampir untuk memastikan keadaan juga mulai merasa cemas, terutama saat dia mendengar suara-suara aneh di sekitaran bengkel pada malam hari.
Bang Pian tetap memantau kondisi Opik dan bengkelnya. Meskipun ia hanya bisa mengawasi dari kejauhan. Karena kesibukannya, ia sesekali mampir untuk memastikan Opik tidak melanggar saran dari Ardi. Pada suatu sore, ketika Bang Pian sedang berkunjung, ia kembali merasakan energi berat di sekitaran bengkel, terutama di area samping di mana ia sebelumnya melihat banyak sosok gaib. Sementara itu, Opik mulai merasa terganggu dengan bisikan-bisikan dan bayangan yang sesekali muncul, terutama ketika ia sendirian di bengkel. Meski ia mencoba bersikap tenang, gangguan tersebut semakin sering terjadi, membuatnya sulit berkonsentrasi pada pekerjaannya. Hal ini membuat Opik semakin bergantung pada kehadiran Bang Pian dan Baba Ali. Setelah menerima kabar dari Opik tentang mimpi buruknya, Bang Pian langsung mengubah rencananya untuk hari itu. Ia memutuskan untuk kembali ke bengkel lebih awal dari apa yang telah direncanakannya bersama Ardi. Bang Pian merasa perlu melakukan sesuatu untuk sementara. Meski pembersihan utama tetap harus menunggu Ardi setibanya di bengkel, suasana masih terasa berat. Meskipun matahari sudah cukup tinggi, Bang Pian berjalan memeriksa seluruh area bengkel, mengamati dengan lebih teliti daripada sebelumnya. Ia menyiramkan air doa yang sudah dibuatnya di rumah untuk menetralisir energi gelap yang terus mengintai. Sementara itu, Opik berusaha melanjutkan pekerjaannya karena ada satu pelanggan yang datang ke bengkel untuk memperbaiki sepeda motornya. Namun Opik tampak gelisah. Tatapannya sering teralih ke sudut-sudut bengkel, seolah-olah sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Meski tidak mengatakan apapun, Bang Pian bisa merasakan tekanan batin yang dirasakan oleh Opik. Ia pun memutuskan untuk tetap berada di sana sampai sore, menemani Opik sambil berjaga-jaga jika ada gangguan. "Udah Pik, lu fokus kerja aja, gua temenin lo sampai kelar kerjaan lo," ujar Bang Pian sambil mengepulkan asap rokok kreteknya. "Alhamdulillah, makasih banyak ya Bang," jawab Opik dengan wajah yang terlihat tegak. Malam itu, suasana di sekitaran bengkel semakin mencekam. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya dan suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Bang Pian menginstruksikan Opik untuk tidak keluar dari ruangan bengkel, sementara ia sendiri berdiri di luar dengan mata tertuju ke arah di mana energi gelap di tempat itu berada. Dalam diam, ia berdoa dan mencoba menjaga ketenangan meskipun dia tahu bahwa makhluk-makhluk gaib di sekitar tidak akan tinggal diam. Ketika malam semakin larut, beberapa kejadian aneh mulai terjadi. Lampu-lampu di bengkel berkedip-kedip dan suara-suara samar seperti langkah kaki terdengar di atap. Bang Pian tetap tenang meskipun dia tahu bahwa makhluk-makhluk itu mungkin sedang menguji batas keberanian mereka. Namun Bang Pian yang mulai merasa kesal akhirnya memutuskan untuk memanggil Wiratungga dan Kemamang Abang untuk menjaga tempat itu bersamanya. Setelah itu, ia memutuskan untuk menghabiskan malam di bengkel bersama Opik, memastikan tidak ada yang lebih buruk yang terjadi sebelum Ardi tiba. Tidak lama setelah Bang Pian memanggil kedua makhluk gaib yang biasa membantunya, Wiratungga dan Kemamang Abang tiba dengan aura yang penuh wibawa. Kehadiran mereka langsung membuat suasana di bengkel sedikit berubah. Energi gelap yang sebelumnya terasa pekat mulai mereda, meskipun masih ada tanda-tanda perlawanan dari makhluk-makhluk yang bersemayam di sana. Kemamang Abang dengan wajah dingin namun penuh ketegasan segera berjalan ke bagian samping bengkel yang sebelumnya menjadi pusat energi negatif. Ia mulai mengucapkan mantra-mantra yang kuat, sementara Wiratungga menyiapkan lingkaran perlindungan di sekitar bengkel. Bang Pian tetap berjaga di depan pintu bersama Opik, memastikan tidak ada gangguan fisik yang datang dari luar. Malam itu, suasana benar-benar menegangkan. Suara-suara langkah kaki di atap semakin keras dan bahkan beberapa kali terdengar suara ketukan di dinding bengkel seperti ada yang mencoba masuk. Namun dengan kehadiran Wiratungga dan Kemamang Abang, tidak ada makhluk yang berani menampakkan diri secara langsung. Di tengah suasana yang sangat mencekam malam itu, Wiratungga menemukan bahwa ada energi yang mengakar sangat kuat di sekitaran bengkel. Ia mengungkapkan bahwa energi ini mungkin berasal dari ritual tertentu yang dilakukan seseorang dengan niat jahat.
Kemamang Abang setuju. Dia menambahkan bahwa energi ini sengaja ditanamkan untuk membawa kehancuran perlahan-lahan kepada Opik dan usahanya. Saat malam semakin larut, suara-suara aneh mulai mereda. Setelah beberapa jam, Wiratungga dan Kemamang Abang berhasil menetralisir sebagian besar energi negatif di sekitar bengkel. Namun, mereka memperingatkan Bang Pian bahwa ini hanyalah langkah sementara. Pembersihan yang lebih mendalam tetap diperlukan dan hal itu harus dilakukan bersama Ardi untuk memastikan bahwa semua energi jahat benar-benar lenyap. Ketika matahari mulai terbit dan suasana bengkel berangsur-angsur tenang, Bang Pian dan Opik merasa bahwa mereka telah melalui malam yang sangat melelahkan. Dengan tubuh yang hampir tidak memiliki tenaga tersisa, keduanya sepakat untuk pulang ke rumah masing-masing dan beristirahat sejenak agar dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi langkah terakhir bersama Ardi. Bang Pian memastikan bahwa pagar gaib sementara yang dibuat oleh Wiratungga dan Kemamang Abang tetap aktif. Sebelum meninggalkan bengkel, ia juga berpesan kepada Opik untuk tidak kembali ke bengkel sampai Ardi tiba agar tidak mengganggu energi yang telah diseimbangkan sementara waktu. Di perjalanan pulang, Opik terlihat lebih tenang. Meskipun masih diliputi kelelahan, ia merasa sedikit lega setelah melihat upaya besar yang dilakukan oleh Bang Pian dan kedua rekannya semalam. Di sisi lain, Bang Pian terus memikirkan strategi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Ia tahu bahwa bantuan Ardi akan menjadi kunci penting, tetapi ia juga sadar bahwa ancaman ini tidak boleh diremehkan. Setelah beristirahat, ketika hari telah siang, Bang Pian pun pergi ke rumah Ardi. Namun sesampainya dia di sana, Ardi belum juga kembali dari Bandung. Setelah itu, Bang Pian pun pergi ke rumah Baba Ali untuk menemui keluarganya sambil menunggu kedatangan Ardi. Sesampainya di rumah Baba Ali, Bang Pian disambut dengan wajah khawatir dari Baba Ali dan Maela. Mereka segera menanyakan perkembangan terbaru tentang kondisi Opik dan bengkel. Bang Pian menjelaskan bahwa situasi sementara terkendali, tetapi dia masih harus menunggu kedatangan Ardi untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Maela yang terlihat cemas mengungkapkan rasa takutnya akan keselamatan Opik dan keberlangsungan bengkel milik Opik. Baba Ali mencoba menenangkan istrinya, tetapi ia sendiri tidak bisa menyembunyikan rasa khawatirnya. Bang Pian meyakinkan mereka bahwa semua langkah yang telah diambil sudah cukup untuk menjaga Opik sementara waktu, dan bahwa kedatangan Ardi akan menjadi langkah akhir dalam menghilangkan gangguan tersebut. Sambil menunggu, Bang Pian menghabiskan waktu berbincang dengan keluarga Baba Ali. Ia berbagi beberapa cerita tentang pengalamannya menghadapi gangguan serupa di tempat lain untuk memberi mereka kepercayaan bahwa masalah ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat diatasi. Opik yang tetap berada di rumah mencoba menjaga pikirannya tetap positif meskipun rasa takut masih mengintai di benaknya. Pian, emangnya lo kagak bisa nanganin dirian? Tanya Baba Ali penasaran. Baba ada-ada aja dah. Ya kalau bisa saya gotong apa kudu dipanggul dirian sih, Bak? Pan berat. Balas Bang Pian sambil menyeruput kopi buatan Maela. Ya kali lu bisa beres sendiri daripada nungguin si Ardi. Lagian kesian sama si Ardi. Pasti dia juga buru-buru pulang bakal ngebantu kita. Wah kan jadi kagak enak hati sama tuh anak. Udah keseringan banget yang bantu kita, ujar Baba Ali sambil menatap ke arah Bang Pian. Jadi begini ayahku sayang, biar Ananda jelasin lagi nih persoalan yang lagi kita hadapin sekarang, balas Bang Pian dengan wajah serius, namun membuat Maela dan Baba Ali serta Opik tersenyum dibuatnya. Jadi kemarinan tuh saya nyoba dah tuh bakal ngebersihin bengkel, tapi begitu mata batin saya kebuka, bujuk itu demit banyak bener, Mbak. Rupa-rupa warnanya, macem-macem variannya, sampai merinding kalau inget lagi nih. Ibu Bang Pian sambil bergidik dan menunjukkan bulu kuduknya yang merebak. Ya awalnya mas saya pikir ada orang yang lagi nanam guna-guna di sana, tapi kayaknya lebih berat daripada yang sebelumnya, Mbak. Nah, feeling saya sama Ardi itu kalau di bengkel Opik udah ditebarin tanah kuburan yang udah diritualin, makanya itu demit yang nutupin bengkel Opik banyak banget, Mbak, ujar Bang Pian menjelaskan dengan wajah serius.
Nah, kalau Baba nanya, bisa kagak saya beresin sendiri? Saya nyerah. Soalnya tanah kuburan itu, kalau udah nyatu sama tanah dibuat bengkel kek, dibikin warung kek apa tempat tinggal, rada susah bakal dibersihin. Makanya ada yang bilang, guna-guna tanah kuburan itu paling susah ngilanginnya. Imbu Bang Pian yang membuat Baba, Ali, Maela, dan Opik mengangguk sambil bergidik ngeri mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Bang Pian. Baba Ali yang mendengarkan penjelasan Bang Pian dengan serius, tampak semakin khawatir, wajahnya memucat. Sementara Maela menggenggam tangannya erat-erat, cemas akan masa depan Opik dan bengkelnya. Opik sendiri, meski berusaha tetap tegar, tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang masih menggelayuti pikirannya. Waduh, ini jadi lebih parah dari yang kita kira ya, Nak? Tanya Baba Ali dengan nada suara yang berat. Lah iya, Mbak, guna-guna tanah kuburan itu emang bahaya. Kalau udah nempel susah banget dibersihinnya. Nah, makhluk-makhluk yang ngikutin Opik itu juga makinan kuat. Karena sumber energi mereka kan dari situ tuh. Kalau kagak segera ditanganin dengan baik dan benar, bisa bahaya. Balas Bang Pian dengan ekspresi wajah yang semakin tegang. Maela yang mendengarkan dengan seksama mulai menitikkan air mata. Ibu dari Bang Pian dan Opik itu merasa sangat sedih dengan apa yang dialami oleh anaknya. Dia tidak pernah menyangka jika usaha kecil yang telah lama dirintis oleh anaknya itu akan mendapat gangguan dan cobaan yang cukup berat. Bang Pian menepuk bahu Maela dengan lembut, berusaha memberikan rasa tenang meskipun dalam hatinya sendiri ia merasa khawatir. Udah kagak usah nangis ngapa Mak, tenang aja udah, insya Allah kita bakal beresin semuanya. Lah ini emang butuh waktu ya, tapi kita juga kagak bakal ngebiarin si Opik apa siapa juga jadi korban. Yang penting kita semua kudu ikhlas dan juga hati-hati, ujar Bang Pian yang mencoba menenangkan hati Maela. Tapi Bang, kalau itu emang bener udah nyatu sama tanah bengkel, apa bisa semuanya kembali normal seperti semula Bang? Apa bengkelnya bisa aman lagi Bang? Tanya Opik yang sejak tadi hanya diam menatap Bang Pian dengan tatapan penuh rasa terima kasih meskipun masih terlihat ragu. Insya Allah bisa Pik, jawab Bang Pian yakin. Makanya kita butuh bantuan Ardi, karena semuanya kudu bersih sampai ke akar-akarnya, Ibu Bang Pian menjelaskan. Opik mengangguk pelan. Meskipun rasa takut masih membayangi, dia tahu tak ada jalan lain selain berharap pada proses yang akan dijalani bersama Ardi dan Bang Pian dengan suasana yang sedikit lebih tenang. Mereka menunggu kedatangan Ardi, berharap hari itu akan menjadi titik balik dalam mengatasi teror yang telah mengganggu mereka. Waktu berjalan perlahan, suasana di rumah Baba Ali terasa sedikit lebih tenang. Meskipun begitu, semua masih berada dalam kondisi siaga menanti kedatangan Ardi yang diharapkan bisa membawa solusi pasti untuk mengakhiri teror yang telah mengganggu Opik dan keluarganya. Setelah lama menunggu, akhirnya sekitar pukul 5 sore, Ardi pun datang ke rumah Baba Ali. Dia meminta maaf karena keterlambatannya yang disebabkan oleh perjalanannya dari Bandung yang menemui beberapa kendala. Setelah menunaikan ibadah sholat maghrib, suasana di rumah Baba Ali terasa lebih tenang. Meski masih terlihat cemas, namun Opik mencoba menenangkan dirinya dan Bang Pian yang sejak tadi menjaga ketenangan memberikan sedikit semangat dengan senyuman tipis. Sedangkan Ardi, meski wajahnya sedikit lelah setelah perjalanan panjang, namun ia terlihat sangat siap malam itu. Udah siap nih semuanya? Tanya Bang Pian memastikan semuanya dalam kondisi siap untuk menghadapi apa yang ada di bengkel. Opik mengangguk pelan. Siap Bang, cuma saya masih ngerasa takut ini Bang. Sunat aja lagi lo, gede masih takut aja. Balas Bang Pian dengan wajah yang terlihat kesal mendengar jawaban dari Opik. Tenang aja Pik, insya Allah kita pasti bisa beresin ini semua, sahut Ardi sambil menepuk bahu Opik dengan lembut. Setelah itu, mereka bertiga pun berangkat menuju bengkel. Jalan menuju bengkel terasa sepi dan agak gelap, namun ketiganya tidak gentar sedikit pun. Ardi yang memimpin perjalanan terlihat serius, sementara Bang Pian dan Opik mengikuti di belakangnya masing-masing dengan pikiran dan perasaan yang berbeda.
Sesampainya di bengkel, suasana di sekitaran tempat itu masih terasa tidak nyaman. Lampu bengkel yang berkedap-kedip, serta udara yang terasa berat menambah ketegangan yang ada. Bang Pian dan Ardi saling pandang sejenak sebelum melangkah lebih jauh. Ini memang lebih berat dari yang saya pikir ini bang, ujar Ardi yang kedua matanya tajam mengamati sekeliling. Makhluk-makhluk nggak mudah dibersihin ini, imbu Ardi dengan wajah yang mulai terlihat serius. Nah makanya entu di gue nungguin lu. Nah kalau enteng mau gue sikat dari marenan, balas Bang Pian sambil ikut mengedarkan pandangan ke arah sekitar. Dengan langkah hati-hati, Ardi mulai membersihkan energi negatif yang berada di depan bengkel. Sementara itu, Bang Pian yang berdiri di sampingnya diminta untuk langsung membuat pagar gaib pelindung untuk menjaga agar proses pembersihan berjalan dengan lancar. Beberapa saat kemudian, Ardi mulai membaca doa-doa dengan suara pelan namun penuh wibawa. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja udara di sekitaran mereka terasa semakin berat. Lampu bengkel berkedip lebih cepat dan suara bisikan samar mulai terdengar lagi, menambah ketegangan yang ada. Makhluk-makhluk gaib yang sebelumnya hanya terlihat samar-samar kini mulai menunjukkan wujudnya yang lebih jelas. Ardi tetap tenang dan fokus. Ia terus membaca doa-doa dengan suara yang mulai lantang, sementara Bang Pian mengaktifkan pelindung gaibnya untuk menghalau kekuatan yang semakin kuat. Pelan, lampu bengkel yang tadinya berkedip-kedip kini mulai menyala lebih terang. Suara bisikan samar itu perlahan mereda. Sapu lidi airnya siapin Pik, pinta Bang Pian kepada Opik. Iya bang, jawab Opik dengan suara gemetar. Meskipun ketakutan, namun Opik segera bergegas mengambil sapu lidi yang telah disiapkan sebelumnya. Tangannya gemetar, namun ia berusaha keras untuk tenang. Mengingat apa yang telah dijelaskan oleh Bang Pian dan Ardi, sapu lidi aren pun diambil dengan cepat dan ia kembali berdiri di samping Bang Pian, siap mengikuti petunjuk lebih lanjut. Bang Pian yang menyadari ketegangan di sekelilingnya terus melanjutkan doa-doanya. Suasana semakin mencekam namun ia tetap fokus. Energi gelap yang menyeruak seluruh ruang di bengkel Opik tampak berusaha melawan, namun Bang Pian menguatkan perisai gaibnya yang perlahan menghalau energi tersebut. Lo berdiri aja di situ ya, jangan gerak-gerak. Nah, ini bisa lebih cepat nih kalau kita kagak bikin kesalahan, perintah Bang Pian dengan tegas meski dalam hatinya ia merasakan sebuah ketegangan yang luar biasa. Opik yang sudah mengerti berdiri tegak dengan sapu lidi aren di tangannya, mengikuti instruksi Bang Pian dengan penuh keseriusan. Meskipun keringat dingin boleh mengalir di dahinya, setiap detik yang berlalu terasa begitu berat, tetapi dengan semangat yang diberikan oleh Bang Pian dan Ardi, Opik berusaha untuk tetap kuat. Ardi yang masih mengucapkan doa-doa dengan suara yang semakin dalam dan bertenaga mulai merasakan perubahan. Makhluk-makhluk yang sebelumnya tampak mengerumuni bengkel perlahan mulai menjauh, seolah terhalang oleh kekuatan yang terpancar dari perisai gaib Bang Pian dan energi yang dibaca oleh Ardi. Beberapa makhluk gaib yang tadinya sangat dominan kini mulai tampak kesulitan dan akhirnya menghilang satu persatu. Suara bisikan yang tadinya mencekam semakin jauh sampai akhirnya tidak terdengar lagi. Bang, sekarang abang sapuin ya, biar saya yang nahan energi gelap ini, pinta Ardi kepada Bang Pian untuk mulai menyapu lantai di dalam ruangan bengkel dengan sapu lidi aren yang masih dipegang Opik. Oke siap, balas Bang Pian sambil menganggukkan kepala. Setelah merasa siap, Bang Pian mulai mengayunkan sapu lidi aren di tangannya dan mengumpulkan energi gelap di satu titik yang telah ditunjuk oleh Ardi. Dan setelah beberapa saat, Bang Pian mengayunkan sapunya, tiba-tiba saja muncul butiran tanah merah di tempat ia mengumpulkan energi gelap tadi. Dan sudah jelas bahwa apa yang difikirkan oleh Ardi dan Bang Pian memang benar adanya. Jika seseorang telah menebarkan guna-guna tanah kuburan untuk membuat bengkel Opik sepi pengunjung. Ini jelas-jelas tanah kuburan di guna-guna tingkat tinggi nih mah. Nih orang emang udah usaha ngancurin bengkel Opik dengan cara licik ini, ujar Bang Pian. Suaranya tegang namun tetap tenang.
Guna-guna kayak begini emang bahaya banget bang. Kagak cuma mempengaruhi tempat, tapi juga bisa membawa dampak buruk bagi siapa aja yang terlibat. Untungnya kita bisa menemukan lebih awal, balas Ardi yang merasa sedikit lega dengan apa yang telah mereka temukan. Opik yang melihat semua kejadian itu merasa terkejut, namun juga sedikit lega karena akhirnya mereka mengetahui sumber dari masalah besar yang selama ini menghantuinya. Jadi ini ya yang bikin semua hal aneh di bengkel saya selama ini, tanya Opik dengan suara gemetar. Iya Pik, ini tanah kuburan udah disebar sekitaran bengkel dengan niat jahat, buat ngalangin rejeki ama bikin pengunjung kagak mau datang kemari. Lah kalau didiemin bisa makinan parah, balas Bang Pian sambil menganggukkan kepalanya. Kalau dalam udah bersih, sekalian di luar bang, kita harus menghilangkan semua tanah kuburan ini dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Tanah kuburan ini harus dibersihin secara total agar tidak menimbulkan efek yang lebih jauh, ujar Ardi menjelaskan. Dengan persiapan yang matang, mereka bertiga mulai bergerak ke halaman depan bengkel. Ardi kembali mengaktifkan pelindung gaibnya sambil terus membaca doa-doa lainnya. Sementara Bang Pian mulai mengayunkan sapu lidi areanya untuk membersihkan area luar. Mereka bekerja dengan penuh kehati-hatian, memusatkan perhatian pada setiap sudut dan inci tanah yang ada di sekitaran bengkel. Tidak lama kemudian, mulai terlihat hasilnya. Tanah kuburan yang semula tersebar di luar bengkel juga mulai menghilang setelah dibersihkan dengan doa-doa yang dibacakan Ardi. Suasana semakin tenang dan energi gelap yang semula menyelimuti tempat itu perlahan-lahan menghilang ketika pekerjaan selesai. Suasana bengkel yang semula terasa tenang dan penuh dengan energi negatif kini berubah menjadi lebih ringan dan damai. Bang Pian, Ardi dan Opik saling bertukar pandang dengan rasa lega. Alhamdulillah, kelar juga dah, kata Bang Pian menghela nafas panjang. Sekarang tinggal nunggu hasilnya ini. Tapi jangan lupa Pik, jago terus kebersihan energi di sini. Kalau ada yang coba-coba lagi, kita kudu siap. Makasih banyak ya bang, makasih banyak ya Di, balas Opik dengan penuh rasa syukur. Di, kalau ada orang yang ngeganggu bengkel Opik, gimana? Tanya Bang Pian dengan wajah serius. Ya anggap aja ini kesempatan kedua bang. Kalau udah 3 kali, mau gak mau ya kudu kita kasih pelajaran, balas Ardi dengan tegas. Bang Pian mengangguk tanda setuju, dan mereka pun melangkah pergi meninggalkan bengkel Opik untuk kembali ke rumah Baba Ali. Dengan bengkel yang kini terbebas dari gangguan, mereka semua merasa lega. Namun dalam hati mereka tahu bahwa mereka harus tetap menjaga kewaspadaan. Dunia gaib tidak pernah sepenuhnya bisa diprediksi dan selalu ada kemungkinan ancaman lain yang bisa muncul kapan saja. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Bang Pian. Di sini Bang Pian ya. Lagi-lagi Opik bengkelnya kalau nggak salah udah 3 kali ya bengkel Opik sama ini. Yang pertama waktu ada keris tuh di dalam bengkel Opik. Yang kedua kemarin raja di patung kuda, dan sekarang ada guna-guna tanah kuburan. Kasihan banget si Opik ya. Banyak banget tuh yang nggak suka sama dia. Atau orangnya itu aja, tapi agak menyesali juga sih ya kenapa nggak dicoba cari tahu gitu, karena sudah 3 kali total nih Opik dikirimkan sesuatu ke dalam bengkelnya sendiri. Tapi entahlah, mungkin Bang Pian dan Ardi juga punya pertimbangan lain, ataukah memang udah tahu tapi memang dirahasiakan, nggak tahu juga. Tapi intinya kalau saya hitung sudah total 3 kali bengkelnya Opik ini terkena kiriman yang nggak wajar. Dan kalau udah 3 kali menurut saya udah ini ya, udah harus dicari banget tuh. Masa ya harus nunggu ke 4 kali. Dan bagaimana di sini akhirnya Bang Pian ya bersama Ardi. Tapi baru kali ini nih Bang Pian nggak kuat sendiri nih, harus ngajak Ardi nih. Padahal tanah kuburan, tapi memang tanah kuburan itu termasuk salah satu kiriman yang cukup dahsyat ya memang, karena memang udah tanah kuburan, dan memang kebanyakan media tanah kuburan ini digunakan untuk menghancurkan usaha seseorang, dan inilah yang dirasakan Opik. Tapi alhamdulillah akhirnya bagaimana Bang Pian dan Ardi berhasil menyelesaikan semua. Keren pakai banget. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, khususnya para subscriber dari channel Lilo Extreme. Silakan kita ambil hikmah yang baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan buat Mas Untung Prasetyo, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah Bang Pian selanjutnya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau jempolnya, boleh juga untuk di share ya, dibantu share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe
subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.